Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, kita lanjut lagi materi sejarah Indonesia kita untuk kelas 11. Dan kali ini kita akan bahas mengenai masa proklamasi kemerdekaan Indonesia bagian 1. Apa aja yang akan kita bahas? Yuk kita simak sama-sama. Nah, oke. Kita bahas dulu sekilas tentang akhir masa pendudukan Jepang di Indonesia. Ketika Perang Dunia II menuju akhirnya, militer Jepang di Pasifik semakin terdesak oleh sekutu. Pada paruh kedua tahun 1944, berarti setelah bulan Juni 1944 ya, militer Jepang itu semakin terdesak melawan pasukan sekutu di medan pertempuran Perang Dunia II di Pasifik. Gitu. Nah, berbagai pertempuran yang membuat Jepang terdesak kemudian mendorong atau menyebabkan munculnya suatu kebijakan dari Perdana Menteri Jepang yang bernama Kuniaki Koiso yang menyatakan janji bahwa daerah Hindia Timur atau Toindo atau Indonesia akan diperkenankan merdeka di kemudian hari. Janji tersebut diucapkan oleh Koiso pada tanggal 7 September 1944 dan sebagai efek atau dampak dari janji kemerdekaan Jepang yang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia itu dibuktikan atau diimplementasikan ketika Letnan Jenderal Kumakichi Harada, Panglima Militer Jepang di Indonesia, mengumumkan pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dicanangkan diumumkan untuk dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, adapun tugas BPUPKI antara lain menyelidiki berbagai hal terkait aspek politik, ekonomi, pemerintahan, dan lain-lain yang diperlukan bagi pembentukan negara merdeka. Ini tugas-tugasnya. Menyelidiki ya kata kuncinya, menyelidiki berbagai hal terkait berbagai aspek yang diperlukan untuk suatu negara yang merdeka nantinya. Nah, BPUPKI diketuai oleh Rajiman Weddiodiningrat, seorang bangsawan Jawa yang cukup kooperatif terhadap Jepang. Terus ada lagi wakil ketua BPUPKI adalah Raden Panji Suroso. Dan jumlah anggota BPUPKI ada 60 orang. Gitu. Selanjutnya, BPUPKI pernah melaksanakan 2 kali sidang. Isinya antara lain, yuk kita bahas. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Intinya atau yang dibahas dalam sidang pertama ini adalah perumusan dasar negara ketika nanti Indonesia merdeka. Dasar negara. Berarti disinilah, momen inilah nantinya pembentukan Pancasila. Ya. Adapun tokoh-tokoh yang menggagas dasar negara ketika sidang BPUPKI pertama adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Gitu. BPUPKI juga melaksanakan sidang keduanya sekitar 1 bulan lebih berikutnya di bulan Juli 10 sampai 16 Juli 1945. Apa yang dibahas tentang bentuk negara kita ya. Negara kita bentuknya kesatuan gitu. Batas wilayah negara kita itu wilayahnya adalah bekas jajahan kolonial Hindia Belanda. Terus membentuk 3 panitia yang meliputi tiga bidang: hukum dasar, masalah ekonomi, dan masalah bela negara. Ini dia. Nah, kita bahas khususnya di sidang BPUPKI pertama dulu ya. Sidang pertama BPUPKI tentang usulan dasar negara. Jadi ada 3 tokoh yang sudah disebutkan tadi ya. Muhammad Yamin, ya ada Muhammad Yamin nih, terus ada Mr. Supomo, ada Insinyur Soekarno. Nah, tokoh-tokoh ini yang merumuskan usulan dasar negara terdiri dari masing-masing tokoh merumuskan 5 poin. Ya,
Muhammad Yamin merumuskan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Ini rumusan Muhammad Yamin. Ciri khasnya banyak, ada kata peri ya, gitu. Perihal maksudnya kalau peri itu. Nah, selanjutnya Mr. Supomo usulannya terdiri dari 5 poin: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Nih, terus kalau Insinyur Soekarno merumuskan kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, demokrasi atau musyawarah mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berbagai usulan tokoh-tokoh ini kemudian akan digodok lagi hingga nanti menjadi usulan Pancasila yang kita kenal sekarang. Namun, mengenai apa nama dasar negara kita, namanya ya, disebut apa sih? Penamaannya itu nanti baru dicetuskan pertama kali oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Dicetuskanlah istilah atau nama Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. 5 dasar. Dasar negara kita terdiri dari 5 poin penting gitu intinya kalau kata Bung Karno ya. Sehingga 1 Juni kemudian hingga hari ini kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Karena apa? Berdasarkan dari pidato Bung Karno di tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI gitu. Hari lahir Pancasila dicetuskan ya gitu. Istilahnya ya pertama kali dicetuskan oleh Insinyur Soekarno. Nah, kemudian Pancasila dalam versi Bung Karno itu bisa dikompres atau diperkecil menjadi trisila, 3 sila, yaitu sosial nasionalisme, sosial demokrasi, dan ketuhanan. Dan kalau mau bisa diperkecil bisa jadi ekasila, gotong royong. Ini alternatif saja jika Pancasila ingin diperas menjadi kecil gitu. Tapi yang tetap kita anut ya ini Pancasila, yang dari ketuhanan Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian berbagai usulan dasar negara tadi digodok lagi dalam rapatnya Panitia 9. Apa peran Panitia 9? Tugas Panitia 9 antara lain menyelesaikan rumusan dasar negara serta tujuan dan asas yang akan digunakan negara Indonesia. Tuh. Panitia 9 kemudian pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil mencetuskan yang namanya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta isinya ada 5 poin yang mana hampir semua mirip dengan Pancasila versi sekarang, tapi ada perbedaannya di mana di sila pertama. Sila pertama itu isinya menurut Piagam Jakarta ya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, poin pentingnya itu kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang beda hanya sila pertama. Tapi kok kenapa sila pertama kita masih sudah berubah, bukan yang seperti Piagam Jakarta ya? Kenapa ya? Nah, sila pertama di Piagam Jakarta ternyata menuai konflik. Mengapa menuai konflik? Kenapa menuai permasalahan? Karena sila pertama itu dianggap hanya mengikat rakyat Indonesia yang beragama Islam saja. Akibatnya tidak mengikat seluruh rakyat Indonesia gitu. Jadi kenapa Piagam Jakarta di sila pertama itu nanti berubah setelah sebelumnya mengalami konflik, karena sila tersebut dianggap hanya mengikat rakyat Indonesia yang beragama Islam saja gitu. Sehingga nantinya diusulkanlah bunyi sila pertama itu dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Ini merupakan hasil diskusi dari berbagai tokoh-tokoh Islam dengan tokoh bangsa kita yaitu Muhammad Hatta ya. Tokoh-tokoh Islam yang berdiskusi dengan Muhammad Hatta untuk berembuk bahwa ya udah kita bisa dibilang kita sepakati sila pertama itu yang mencakup seluruh rakyat Indonesia terlepas dari golongan agama manapun gitu. Nah, tokoh-tokohnya ada Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Teguh Muhammad Hasan. Mereka setuju untuk mengganti sila pertama tadi dengan ketuhanan yang Maha Esa itu. Nah, kemudian BPUPKI melaksanakan sidang kedua. Nah, salah satu poin penting dalam sidang kedua ini terjadi di tanggal 14 Juli 1945.
Soekarno sebagai Ketua Panitia Hukum Dasar mengajukan rancangan isi hukum dasar dengan 3 bagian. Hukum dasar ini adalah yang kita kenal sekarang sebagai UUD, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, rancangan isi hukum dasar itu terdiri dari 3 bagian. Pertama, pernyataan Indonesia Merdeka. Kedua, pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh. Ini 3-nya ya. Tuh. Jadi kalau kita tarik kesimpulannya, kalau sidang BPUPKI pertama yang dibicarakan adalah tentang dasar negara. Kalau sidang BPUPKI kedua antara lain yang dibicarakan itu hukum dasar atau konstitusi negara kita. Gitu. Nah, setelah BPUPKI menamatkan tugasnya, dianggap selesai tugasnya pada bulan Agustus, dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk tanggal 7 Agustus 1945. Tugas PPKI adalah mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk Indonesia merdeka. Ketua PPKI dan wakil ketuanya antara lain ketuanya Insinyur Soekarno, wakil ketuanya Muhammad Hatta. Jumlah anggota PPKI ada 21 orang. Nah, selanjutnya ketika proses pembentukan PPKI di masa-masa itu juga Perang Dunia II itu hampir selesai dan bisa berujung kepada kekalahan Jepang ya, kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II gitu. Nah, ditandai dengan apa? Peristiwa kekalahan Jepang itu dimulai dengan ada pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima dibom tanggal 6 Agustus 1945 dengan atom Little Boy. Ya, bom atom Little Boy namanya. Itu yang bawa pesawat pengebom Amerika tuh. Nah, terus ada lagi kota Nagasaki dibom tanggal 9 Agustus 1945 dengan bom atom namanya Fat Man atau manusia gendut gitu. Kemudian Jepang semakin melemah dalam Perang Dunia II akibat 2 kota pentingnya ini dibom. Dan yang jadi pertanyaan adalah kenapa 2 kota ini yang dibom oleh sekutu atau Amerika? Karena kedua kota ini memiliki instalasi militer atau perangkat militer yang lengkap. Kota-kota ini penting bagi industri militer Angkatan Laut Jepang gitu. Jadi dengan melumpuhkan kota penting militernya Jepang, otomatis sekutu atau Amerika dalam hal ini bisa menekan kekuatan Jepang hingga Jepang nanti bisa lemah dan kalah dalam Perang Dunia II. Nah, sehubungan dengan melemahnya Jepang dalam Perang Dunia II, Marsekal Hisaichi Terauchi yang berkedudukan di Dalat, Vietnam, kemudian pada tanggal 9 Agustus setelah menyadari Jepang makin terdesak dan akan kalah, dia mengundang 3 tokoh dari Indonesia yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat. Ada apa sih? Ada apa ya mereka diundang? Berarti ada yang dibicarain nih. Terus kenapa sih 3 tokoh ini yang diundang? Alasan pemanggilan ketiga tokoh tadi adalah Soekarno dan Hatta adalah ketua dan wakil ketua PPKI. Ya. Tuh. Sedangkan Rajiman Widyodiningrat dahulunya adalah ketua BPUPKI. Sehingga ketiga tokoh tadi kenapa diundang ke Dalat atau Vietnam oleh Marsekal Hisaichi Terauchi? Karena mereka dianggap bertanggung jawab dalam urusan persiapan kemerdekaan Indonesia. Dan ketiga tokoh tadi memang untuk mata pemerintah pendudukan Jepang, mereka adalah tokoh yang sangat kooperatif. Jadi bisa diajak diskusi untuk gimana nih kalian mempersiapkan kemerdekaan Indonesia tapi dengan organisasi bentukan kami orang Jepang. Dan dalam rapat ketiga tokoh tadi dengan Hisaichi Terauchi di Dalat di tanggal 10 hingga 12 Agustus 1945 dinyatakanlah bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan bangsa Indonesia yang mana tanggalnya itu jatuh pada tanggal 24 Agustus 1945. Jadi Jepang itu sudah bersiap memberikan kemerdekaan untuk Indonesia. Hisaichi Terauchi mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa Indonesia kami izinkan merdeka tanggalnya tanggal 24 Agustus. Namun nanti keadaan berubah. Kenapa berubah? Karena salah seorang tokoh golongan muda yaitu Sultan Syahrir ternyata di tanggal 10 Agustus
berhasil mendapat informasi penting melalui siaran radio BBC, British Broadcast Corporation, atau lembaga penyiaran radionya Inggris ya. Berita tentang apa? Bahwa Jepang semakin terdesak dalam Perang Dunia II dan diperkirakan kemungkinan besar Jepang akan kalah, dan hal itu terbukti. Berita mengenai kekalahan Jepang dan Jepang menyerah kepada sekutu disampaikan oleh Kaisar Hirohito pada tanggal 15 Agustus 1945 waktu Jepang gitu. Nah, Jepang resmi menyerah kepada sekutu setelah berbagai pemboman tadi dan desakan kondisi negerinya yang sudah memprihatinkan gitu. Dan setelah kaum muda salah satu Sultan Syahrir mendapat berbagai informasi dan salah satunya menyerahnya Jepang kepada sekutu di tanggal 15 Agustus itu, di malam hari di tanggal yang sama Sultan Syahrir menyampaikan berita kekalahan Jepang, menyerahnya Jepang kepada Muhammad Hatta. Ya. Jadi Sultan Syahrir mengatakan bahwa, "Bung, Jepang sudah kalah, ayo kita orang Indonesia siap-siap untuk merdeka, proklamasi," gitu kira-kira. Tapi Bung Hatta di satu sisi dia masih meragukan kebenaran tentang kekalahan Jepang, gitu. Karena Jepang diem-diem aja nih, gak ngasih tahu tokoh-tokoh kooperatif. Gitu. Nah, golongan muda pun tidak tinggal diam, mereka sangat aktif. Mereka pun mengadakan rapat di tanggal 15 Agustus 1945. Masih malam hari ini, di mana? Di Jalan Pegangsaan Timur, di gedung, khususnya di ruangan lab bakteriologi ya, sekarang sekitar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, sekitar situ pokoknya. Untuk mendesak dua tokoh bangsa Indonesia segera melaksanakan proklamasi gitu. Nah, hasil rapat tersebut kemudian disampaikan oleh tokoh pemuda, ada Wikana dan Darwis. Infonya disampaikan kepada Bung Karno. Namun, ketika Wikana menyampaikan berita bahwa dua tokoh bangsa Indonesia, Bung Karno dan Bung Hatta, harus segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia seiring kekalahan Jepang, maka ada selisih pendapat antara Soekarno dan Wikana serta Darwis dalam pelaksanaan proklamasi. Nah, kata Bung Karno, apa benar tuh berita kekalahan Jepang? Jadi Bung Karno meragukan kekalahan Jepang belum pasti benar. Terus Bung Karno juga bilang, Jepang tenang aja, Jepang pasti udah memberikan kemerdekaan untuk Indonesia, jadi Indonesia akan merdeka nanti di tanggal 24 Agustus, sabar aja, kata Bung Karno gitu. Nah, golongan muda lalu rapat di asrama Baperpi di Jalan Cikini nomor 71 dan memutuskan untuk menculik, ya, dalam tanda kutip, Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. Tujuan penculikan atau pengamanan kedua tokoh proklamator kita ini adalah untuk menjauhkan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang terkait pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Jadi, di sini kita bisa menyadari ada dua pihak yang berkonflik ya. Pertama, golongan muda ada Wikana, Darwis, Sultan Syahrir itu menginginkan Indonesia segera diproklamasikan karena Jepang sudah kalah. Dan kalau Indonesia tidak segera diproklamasikan, takutnya Jepang sudah kalah, Jepang pergi dari Indonesia dan akan ada penjajah baru, yaitu sekutu. Dalam hal ini, bisa jadi Belanda atau Amerika akan datang menguasai Indonesia lagi, dan tidak ada kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk merdeka. Itu kata golongan muda. Kemudian golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta, mereka menyatakan bahwa kita sudah dapat hasil rapat dengan Jepang kok. Jepang sudah memberikan tanggal kemerdekaan kita, tanggal 24 Agustus 45. Jadi kita sabar saja, nunggu waktu untuk melaksanakan kemerdekaan itu. Kita tunggu instruksi dengan sidang-sidang PPKI lah, yang notabene adalah organisasi bentukan Jepang. Gitu. Jadi ada selisih pendapat. Dan selisih pendapat tadi yang kemudian melatar belakangi terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, sampai di sini tentang peristiwa sekitar proklamasi. Untuk peristiwa Rengas Dengklok sampai pelaksana proklamasi kita bahas di bagian 2. Oke, sekian, terima kasih. Maaf kalau ada kesalahan kata dan penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.